Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian selalu baik dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih membahas tentang bab 3, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, ada pun di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan pemahaman teks eksposisi melalui latihan dan membuat teks eksposisi. Baik, pada hari ini kita masuk di subbab tentang menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Baik, untuk menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi itu ada dua cara. Yang pertama, kalian harus bisa menyusun langkah-langkah teks eksposisi. Yang kedua, harus bisa menyunting teks eksposisi. Baik, inilah 6 langkah menyusun teks eksposisi. Nah, inilah 6 langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kamu memilih dan menentukan topik itu yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya. Nah, yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks. Nah, ini itu seperti yang telah kamu ketahui bahwa teks eksposisi ini memiliki tujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menerangkan suatu masalah tertentu yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, dengan tujuan yang jelas, kamu bisa menentukan arahan, gagasan yang telah kamu tulisan agar tidak menyimpang dan tepat sasaran. Seperti itu. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Datanya itu baik berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat pakar yang perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Nah, setelah topik, tujuan, data, langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka tulisan itu dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, kerangka juga dimaksudkan agar teks eksposisi dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Nah, selanjutnya, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Nah, berdasarkan kerangka tulisan yang telah kamu susun, kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Terakhir, yang kalian harus lakukan itu membuat kesimpulan. Nah, jangan lupa pada bagian akhir teks eksposisi, kamu rumuskan simpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah kamu paparkan pada paragraf sebelumnya. Itu ada 6 langkah menyusun teks eksposisi. Nah, inilah langkah terakhir yang perlu kamu lakukan dalam menyusun teks eksposisi, yaitu menyunting. Baik, sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian apa itu menyunting. Nah, menyunting merupakan kegiatan memperbaiki naskah tulisan agar terhindar dari berbagai kesalahan, misalnya kesalahan penulisan. Ada 2 hal yang perlu disunting dalam teks eksposisi, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan. Jadi, yang lebih singkatnya, menyunting itu yaitu kegiatan memperbaiki naskah tulisan. Baik, yang pertama itu akan kita bahas yaitu struktur. Nah, pada tahap ini sebaiknya kalian membaca ulang teks eksposisi yang telah disusun, kemudian cermati bagian-bagiannya, mulai dari judul, tesis, argumen, dan kesimpulan. Jika ada bagian yang belum tertulis, tambahkan segera bagian tersebut. Karena jika di dalam teks eksposisi itu tidak ada salah satu dari strukturnya, itu tidak bisa disebut sebagai teks eksposisi. Jadi usahakan 4 struktur ini ada di dalam teks tersebut. Nah, kita masuk ke kebahasaan atau tentang bahasa. Ya, yang pertama itu ada
Penulisan huruf kapital dan tanda baca. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca dapat kamu baca secara lengkap dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi. Nah, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Yang ketiga, keefektifan kalimat. Nah, ini juga memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca atau pendengar sesuai gagasan yang ada pada pikiran penulis. Yang terakhir yaitu kepaduan paragraf. Paragraf yang padu ditandai dengan keterkaitan dan kepaduan antar kalimat dalam sebuah paragraf atau keterkaitan antar paragraf. Nah, itu dia tentang bahasa. Syukron anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.